kelompok dari kelompok 3 atas nama Arthur Sondo dan rekan teman saya Poni Francisca. Kami akan mempresentasikan materi tentang orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu orientasi. Orientasi adalah proses penyesuaian diri dan pengenalan lingkungan baru, baik itu di tempat kerja, sekolah maupun pada suatu organisasi. Tujuan dari orientasi itu yang pertama pengenalan lingkungan itu membantu individu memahami lingkungan baru dan segala aspeknya. Dan yang kedua pengenalan peran, membantu individu memahami peran dan tanggung jawab dalam lingkungan baru. Dan yang ketiga pengembangan keterampilan. Di situ membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan baru. Dan yang keempat pengurangan kecemasan, membantu individu mengurangi kecemasan dan stres yang mungkin timbul dalam lingkungan baru. Oke guys, kita masuk pada manfaat orientasi. Manfaat orientasi kita ambil ada 3 poin. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, yang kedua ada meningkatkan kepuasan, dan yang terakhir mengurangi tingkat kegagalan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas. Orientasi membantu karyawan baru memahami sistem kerja, prosedur, dan ekspektasi perusahaan dengan cepat. Ketika karyawan sudah familiar dengan lingkungan kerja, peralatan, dan proses bisnis, mereka dapat mencapai tingkat produktivitas optimal lebih cepat dibanding tanpa orientasi yang baik. Program orientasi yang terstruktur juga mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari informasi atau bertanya-tanya tentang tugas mereka. Kita masuk pada yang kedua, yaitu meningkatkan kepuasan. Orientasi yang komprehensif membuat karyawan merasa diterima dan dihargai sejak hari pertama. Mereka dapat gambaran jelas tentang budaya perusahaan, nilai-nilai organisasi, dan bagaimana kontribusi mereka berperan dalam mencapai tujuan bersama. Kita masuk pada yang ketiga, mengurangi tingkat kegagalan. Program orientasi yang efektif membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak awal. Karyawan yang mendapat orientasi memadai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka, standar kinerja yang diharapkan, dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pekerjaan mereka. Mengurangi kemungkinan kesalahan, miskomunikasi, dan kegagalan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, orientasi merupakan proses penting yang dapat membantu individu memahami dan menyesuaikan diri dalam lingkungan baru untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan kesuksesan. Nah guys, sekarang kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita masuk pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apa sih pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Nah, hal ini adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dan juga keterampilan karyawan dalam suatu organisasi. Nah guys, sekarang kita akan masuk pada 4 poin penting tujuan dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Dan yang pertama adalah meningkatkan kinerja, di mana meningkatkan kinerja ini adalah kemampuan dan keterampilan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, di mana karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja, di mana karyawan untuk mengurangi tingkat turnover. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan adaptasi, di mana karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam organisasi dan lingkungan kerja. Nah, dan sekarang kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu
jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jenis-jenis yang pertama yaitu pelatihan teknis. Pelatihan teknis ini adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan dan dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kedua yaitu pelatihan manajerial. Pelatihan manajerial ini pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajerial karyawan dalam mengelola tim dan sumber daya. Berikut adalah nomor 3, yaitu pelatihan kepemimpinan. Pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan karyawan dalam memimpin tim dan membuat keputusan. Dan yang berikutnya itu nomor 4 atau yang terakhir, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses yang dirancang untuk membantu karyawan meningkatkan karir dan mencapai tujuan karir mereka. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Pelatihan dan pengembangan SDM dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Pelatihan dan pengembangan SDM dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Dan kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi. Pelatihan dan pengembangan SDM ini dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam organisasi dan lingkungan kerja. Nah, dengan demikian, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan Investasi yang penting bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan. 3. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan materi yang pertama yaitu Orientasi dan penempatan SDM. dan materi yang kedua pelatihan dan pengembangan SDM. Sekian dari presentasi